Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah, dengan kelembutan Allah Ta'ala, kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. 2 bulan yang lalu kita membaca doa yang sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami berkah yang banyak pada bulan Rajab, begitu juga berkah yang banyak pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Doa kita diterima Allah, diijabah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang mengaminkan. Kalau tidak jadi Ramadan terakhir, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Ada Ramadan berikutnya yang diberikan Allah kepada kita. Diberikan tema meraih ampunan di bulan penuh maghfirah. Dalam sebuah hadis ini kata para ulama diperdebatkan rawinya, kemudian diperdebatkan status hadisnya. Jadi kalau kita belajar hadis, ada hadis itu sahih, ada hasan, kemudian ada dhaif. Walaupun hadisnya sahih tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum, ada hadisnya dhaif tetapi mengandung kaedah hukum, bisa diambil, bisa. Jadi jangan hari ini kita sedikit-sedikit nih hadisnya dhaif, kita menukar doa yang biasa kita pakai untuk berbuka puasa, Allahumma laka sumtu birahmatika aftartu. Kalau lafaznya itu Allahumma laka sumtu birahmatika aftartu, itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim, bukan dhaif hadisnya. Tetapi ada beberapa kalimat yang ditambahkan di hadis lain kata ulama, maka dia menjadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Batal puasa Ustaz? Nah, kita baca doa enggak batal puasa, Pak. Kita niat membatalkan puasa baru batal. Walaupun kita enggak batalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi kita berniat di hati mau batalkan puasa, itu batal. Kalau baca doa berbuka batal enggak puasa? Enggak, kita enggak niat untuk berbuka. Di dalam hadis itu tentang doa berbuka puasa. Kalau yang sahabat itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau Abu Daud ke Bukhari Muslim jauh, Pak. Bukhari Muslim, kemudian baru Abu Daud, baru Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi yang mau dilawan Abu Daud, Bukhari Muslim. Jadi nanti kita perlu kembali. Tidak mungkin doa yang selama ini dipakai kaum muslimin tiba-tiba dinyatakan hadisnya dhaif, lemah, nggak usah dipakai. Nah, kita yang lihat dari media sosial, oh iya betul, ini dhaif ini, gantilah doanya. Jadi kita kebanyakan ikut-ikutan, nggak ngerti dhaif, nggak ngerti sahih.
Tapi begitu keluar di medsos kita, ini yang betul nih. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, apa hadis yang dipertentangkan ulama tadi? Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Ramadannya belum datang, berarti akhir Sya'ban, dia sudah gembira seperti seorang yang menunggu kelahiran anak yang sudah bertahun-tahun dinantikan. Nah, anak mau lahir, sekian tahun penantian, maka dia gembira. Nah, orang yang gembira menyambut Ramadan seperti itu, maka Allah ampuni dosanya dan seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi hadis ini rawinya dipertentangkan, status hadisnya dipertentangkan. Tetapi maknanya kata para ulama yang lain, ini maknanya bisa kita terima. Orang gembira dengan datangnya Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni semua dosanya, statusnya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Senang. Senang, dosa diampuni. Masukkah Ramadannya? Belum. Masih di penghujung Sya'ban. Minggu-minggu terakhir Sya'ban. Kemudian kata Nabi SAW, ada 5 keutamaan umat ini yang tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu. Ada namanya malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan itu Allah memandang kepada setiap makhluknya. Kalau di hati makhluknya tidak ada iri, dengki, tidak ada takabur, tidak ada sombong di dalam hatinya, maka malam itu dia mendapat nazrah, pandangan dari Allah Ta'ala, yang dengan pandangan Allah itu menghapuskan semua dosanya. Malam pertama, belum puasa. Kita kan tarawih dulu, baru besoknya puasa. Ini malam pertama. Yang puasanya hari Rabu berarti malam pertamanya Selasa. Yang puasanya hari Kamis berarti malam pertamanya Rabu. Di malam pertama itu, di malam pertama kita tarawih, hati kita lepas semuanya. Silaturahminya sudah, maaf-maafan sudah. Tidak ada lagi di hati kita yang mengganjal terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Yang sulit tuh minta maaf kepada orang tua. Itu sulit. Kalau dia mengganjal di hatinya itu, nazrah Allah dia tak dapatkan. Karena kita begitu besar, begitu dewasa, bekerja, berkeluarga, orang tua ini kita seperti tidak butuh lagi. Jadi untuk meminta maaf kepada orang tua itu seperti mulut itu dikunci. Mengucapkan maaf kepada orang tua. Apalagi orang tuanya yang tinggal berbeda wilayah. Telepon dia mungkin berani, WhatsApp dia mungkin berani, tapi berbicara untuk meminta maaf dan meminta ridho kepada orang tua. Nah itu kapan? Sebelum Ramadan. Hari terakhir bulan Sya'ban itu batasnya. Kenapa? Karena nanti malamnya Allah Ta'ala sudah memandang kita. Jadi kalau sore ini terakhir, kemudian menjelang maghrib, nah itu masih bisa kesempatan kita. Maka beruntung orang yang bisa meminta maaf kepada kedua ibu bapaknya, bisa mendapatkan ridho dari kedua ibu bapaknya. Karena ini tidak perkara yang mudah. Kalau untuk orang tua, saya sampaikan, kalau anak malu untuk meminta maaf, meminta ridho, kita yang memberikan. Anak gengsi dia minta, kita yang berikan. Ya Allah, saya maafkan dan saya ridhoi. Semoga Ramadannya tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Jadi anak kita yang minta. Kalau kita sebagai orang tua, kita yang memberikan. Dan istri dengan suami. Istri yang tidak mendapatkan ridho suaminya, maka malam pertama itu dia tidak dapatkan. Di maghfirah Allah di malam pertama itu sudah diobral. Tapi seorang istri yang tidak mendapatkan ridho suaminya, sulit keluar dari lisannya meminta maaf dan meminta ridho, maka dia tidak mendapatkan maghfirah di malam pertama itu. Ampunan Allah di malam pertama itu lepas begitu saja. Kalau kita sebagai seorang suami, istri kita gengsi mau minta maaf, karena di kamus perempuan minta maaf tidak ada. Tidak tahu kalau perempuan yang di sini.
Kalau tidak ada kata maafnya, kita yang memberikan. Karena suami ini menentukan surganya istri, dan istri juga menentukan surganya suami. Kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah, suamimu merupakan gambaran surgamu atau nerakamu. Jannatuka au naruka, surgamu atau nerakamu. Sya'bannya telah habis, masih bisa minta maaf? Masih, kalau gengsi kita habiskan masih bisa. Ramadan baru jalan 2 hari atau hari ketiga, bisa kalau kita mau. Kemudian saudara adik dengan kakak, ini mesti kita minta maaf juga. Kemudian kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat, di tempat kita bekerja, di komunitas kita, di mana saja, sehingga sangkutan hati kita dengan manusia lain tidak ada. Maka kalau selesai dia di akhir Sya'ban, maka malam pertama Ramadannya tanpa diminta Allah mengobral ampunan Allah, maghfirah Allah Ta'ala, diobral. Yang mau ambil, tapi dengan catatan hatinya selesai dengan manusia. Hati yang tidak selesai dengan manusia tidak bisa. Mau dia puasa 12 bulan, bukan 1 bulan, dia 12 bulan dia jadikan Ramadan. Setiap malam dia tarawih, kemudian tadarus Quran sampai khatam Quran, memberi orang berbuka, memberi orang makan sahur, kemudian berinfak dan sedekah, zakat fitrahnya ditunaikan, zakat malnya dibayarkan. Hatinya tersangkut dengan manusia, maka Ramadan tidak memberi manfaat kepadanya. Oh, kalau begitu tidak usah puasa sekalian Ustaz. Bagus, bertambah dosa besarnya. Sengaja tidak puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia mendapatkan dosa besar, dan itu tidak bisa diganti sampai hari kiamat. Yang sengaja. Tapi kalau uzur syar'i, dia karena hamil atau menyusui atau melahirkan atau karena haid atau sakit atau dalam perjalanan, dia mau ganti dengan yang hari yang lain, silakan. Tapi kalau sengaja dia tidak punya uzur, tidak ada aturan yang meringankan dia, maka dia tidak bisa mengganti 1 hari Ramadan walaupun dia puasa sepanjang masa. 1 hari. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita mau cari ampunan Allah, kita mau cari maghfirah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengobralnya. Malam pertamanya lewat, malam pertama lewat, malam kedua, malam ketiga, sampai malam terakhir Ramadan. Ya. Malam terakhir Ramadan masih ada tarawihnya. Ini malam akhir Ramadan, hari terakhir kita puasa, malamnya kita tarawih. Jadi, hari ini terakhir puasa, nanti malam takbiran, nggak ada lagi tarawihnya. Tarawih yang terakhir. Nah, ada juga ulama mengatakan di malam itu. Jadi Allah Ta'ala membayarkan upah orang yang bekerja. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah itu malam qadar? Allah memberikan hadiah? Itu tidak. Itu bukan malam qadar, itu malam terakhir Ramadan. Allah memberikan hak, memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ampunan Allah, ampunan lagi. Di malam pertama ada maghfirah, di malam terakhir Ramadan ada maghfirah. Malam pertama dapat, alhamdulillah. Malam terakhir kita kejar lagi ampunan Allah Ta'ala. Bahkan kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan 1 Syawal, kita mandi, mandinya itu bukan mandi sebelum subuh. Jadi kalau Ramadan, kalau Syawal itu mandinya 1 sebelum subuh, 1 setelah subuh. Orang yang biasa mandi sebelum subuh, maka mandi itu tidak bisa untuk sholat Id. Itu mandi biasa. Kemudian selesai dia mandi subuh, dia sholat subuh, kemudian dia pulang. Kalau Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita pergi ke lapangan atau ke masjid untuk sholat Id, Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, kita disunnahkan puasa sampai khatib turun mimbar. Setelah kita pulang subuh,
kita makan pagi, mau pergi sholat id, kita mandi. Maka kata Nabi, orang yang mandi id, maka Allah ampunkan dosanya walaupun pernah berbuat dosa selama 70 tahun. Itu baru mandinya, belum langkah kakinya. Id itu pergi berbeda jalan, pulangnya berbeda jalan. Jangan lewat di jalan yang sama. Pergi sholat id, pergi sholat Jumat, jangan lewat di jalan yang sama, berputar. Jadi jalan pergi kita berbeda dengan jalan pulang kita. Kalau dia satu arah bagaimana? Usahakan cari jalan lain. Untuk pulangnya diputarkan. Kenapa demikian? Setiap langkah kaki kita mendapatkan nilai pahala yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Di malam pertama, malam akhir Ramadan. Syukur kalau ketemu id, mandi paginya, dosa 70 tahun Allah ampunkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, selama Ramadan ini bagaimana kita mencari ampunan Allah Ta'ala? Masih tersisa Ramadan 28 hari, 27 hari lagi. Apa yang kita perbuat supaya Allah memberikan ampunan kepada kita? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Turunnya pada bulan Ramadan. Al-Qur'an itu kata para ulama ada turun secara utuh. Kalau kita pahami utuh itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat berdasarkan riwayat Imam Asim yang diperkenalkan oleh Imam Hafs. Di Quran yang dicetak hari ini jumlahnya 6236, 6.236 ayat. Tidak percaya hitung sendiri. Suratnya 114, juznya 30. Itu turun secara utuh ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Itu terjadi kata para ulama tanggalnya bertepatan dengan malam Qadar. Wallahu alam. Kalau Ramadannya 30 hari, malam ke-21 itu dihitung ganjil. Tapi kalau malam Ramadannya cuma 29 hari, malam ke-20 itu dihitung ganjil. Oh. Kita mau main tebak-tebakan dengan Allah Ta'ala. Kalau ganjil masjid ramai. Tapi kalau genap sepi. Enggak. Ramadan 30 hari 21 ganjil. Ramadan 29 hari 21 ganjil. Mau menghitungnya bagaimana? Kalau kita mau lihat kalender Muhammadiyah 30 hari ya? 30 hari ya? Berarti malam 21 diperkirakan malam ganjil. Kalau ikut pemerintah bisa jadi juga 30 hari. 21-nya ganjil. Tetapi apakah di ganjil 21, ganjil 23, 25, 27 atau 29? Nah, ini namanya rahasia ilahi. Nabi tahu, Nabi tidak tahu, tapi mau memberitahu. Nabi mau memberitahu, tetapi sahabat bertengkar di belakang. Nah, bertengkarnya ribut. Sehingga Nabi mengatakan, aku mau memberitahu kalian kapan turunnya malam Qadar. Tetapi karena kalian bertengkar, ribut sesama kalian, maka aku tidak memberitahukannya kapan. Di hadis Bukhari kata Nabi, carilah di 10 malam pertama. Hadisnya sahih Pak. Hadisnya Bukhari. Cari di 10 malam pertama. Tetapi kebanyakan hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ternyata di 10 malam akhir. Bisa jadi 10 malam pertama, wallahu a'lam. Bisa jadi 10 malam terakhir, bisa jadi juga. Kita orang Indonesia atau orang Nusantara, masuk Malaysia, Brunei, Thailand dan segala macamnya, itu punya tradisi menjadikan malam ke-27 itu sebagai malam Qadar. Peringatannya. Apakah turun malam Qadarnya? Wallahu alam. Tapi peringatannya. Dibuatlah kampung semeriah mungkin. Kalau dulu pakai apa namanya? Obor. Nah, maju sedikit zaman ganti lilin.
Maju sedikit zaman tambah kembang api. Bolehkah perkara demikian? Awalnya untuk memberikan semangat kepada anak-anak supaya mereka bersemangat. Dibuat. Tidak ada satupun ulama bangsa Melayu yang memfatwakan haram, yang mengatakan bid'ah, tidak ada. Ganti dengan lilin, masih sama juga gunanya. Ganti dengan kembang api dan petasan, sama juga. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. 21 sampai 29. Allah turunkan malam Qadar itu, Quran itu utuh. Akan tetapi ketika Nabi SAW menerima Quran pertama kali, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nabi di Gua Hira sedang berkhalwat. Berkhalwat itu mengasingkan diri dari keramaian, fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi, sebelum syariat Islam datang, Nabi SAW sudah berkhalwat dia. Karena khalwat ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh yang mereka mempunyai waktu khusus, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa gangguan manusia lainnya. Namanya khalwat. Begitu syariat ini datang, kemudian para ulama membuat lagi formasi, membuat lagi ramuan. Khalwat itu bagaimana? Di tempat kita khalwat itu ada yang disebut dengan solat 40 hari. Difokuskan dirinya selama 40 hari di satu masjid atau musola, tidak ada kegiatan duniawi sama sekali, menjaga solatnya 40 hari, menjaga jamaahnya ikut bersama imam tanpa tertinggal takbir yang pertama dengan imam. Itu berat. Pinggir-pinggir padang masih ada, masih isinya orang-orang tua, 60-an, 70, mereka solat 40 hari, memfokuskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nabi dulu juga begitu. Atau mereka tidak solat 40 hari, mereka zikir 40 hari, namanya suluk. Di setiap sudut kampung ada tempat untuk suluk. Berapa lamanya? 40 hari. 10 hari sebelum Ramadan, nanti begitu Idul Fitri datang, mereka selesai. Tidak ada juga kegiatan duniawinya, fokus. Solatnya 40 hari dijaga, takbir bersama imam, wudhu tidak pernah lepas. Setiap hari mereka cuma zikir. Ada zikir namanya ismuzat, membaca Allah, Allah, Allah 70.000 sehari. Dihitung menggunakan tasbih. Kalau dia sampai lama, ada namanya tahlil derajat, membaca la ilaha illallah 70.000 satu hari. Dihitung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah selama 7 hari, berarti ada 70 kali 7. Fokus. Nabi juga berkhalwat. Jadi kalau solat 40 hari ada kawannya, suluk 40 hari juga ada kawan. Tapi kalau khalwat tidak ada kawan, sendiri. Jadi khalwat itu sendiri. Mereka puasa 40 hari, kemudian malamnya tidak boleh tidur. Kalau mau tidur sebentar nanti pagi, jam-jam segini boleh tidur sampai menjelang zuhur. Habis itu malam ibadah lagi sendiri di tempat yang tidak ada manusianya. Itu khalwat. Nabi berkhalwat. Nabi berkhalwat di tempat yang manusia tidak ada. Di Gua Hira tidak ada manusia di situ. Nabi meninggalkan rumahnya di Makkah, naik ke atas bukit, masuk ke dalam Gua Hira. Kecil, sempit tempatnya. Kalau hari ini kita ditakdirkan Allah punya rezeki ziarah ke sana, kecil sekali tempatnya. Maka Nabi menghabiskan waktunya di situ. Dalam khalwatnya Jibril datang membawa wahyu yang pertama, Iqra. Maka itu terjadi 17 Ramadan. Maka para ulama di Nusantara atau orang-orang bangsa Melayu menjadikan 17 Ramadan itu peringatan namanya Nuzulul Quran. Peringatan turunnya Al-Quran, wahyu pertama. Karena Quran itu diturunkan kepada Nabi dalam waktu yang lama.
5 ayat wahyu pertama turun. Nanti ketika Nabi haji, surah Al-Maidah turun, wahyu terakhir. Tidak di bulan Ramadan. Wahyu pertama di bulan Ramadan, wahyu terakhir di bulan haji, Zulhijjah. Akan tetapi kita memperingati nuzulul Quran gunanya supaya kita terbiasa kembali dengan Quran. Maka ampunan Allah itu berada di setiap satu huruf Quran yang kita baca. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif, kemudian dengan lam, mim. Alif lam mim. Aku tidak mengatakan itu satu huruf, kata Nabi. Walakin akan tetapi alifun harfun. Alif itu berdiri sendiri hurufnya. Walamun harfun. Lam juga berdiri sendiri hurufnya. Wa mimun harfun. Huruf mim juga berdiri sendiri. Maka ketika kita membaca alif lam mim, maka kita membaca 3 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Satu hurufnya itu mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah itu seperti orang berbuat 10 kebaikan yang Allah terima. Coba sebut 10 kebaikan. Senyum di depan saudara kita, berinfak kita, kemudian kita berwudu, kita menjaga pandangan mata, kita menjaga mulut kita. Sebut 10 kebaikan yang Allah terima, itu setara dengan satu huruf Al-Quran. Kalau membacanya, membaca Quran itu wajib wudu. Wajib wudu. Makanya orang haid tidak ada waktunya untuk Quran. Kalau dia terbiasa baca Quran, datang haidnya, maka malaikat mencatat dia tetap membaca Al-Quran walaupun dia haid. Ini bagi orang yang istiqomah membaca Quran. Lantas bagaimana dia bisa menghafal hafalan yang sudah dia hafal sebelumnya? Boleh dia murojaahkan hafalannya? Boleh, silakan. Tanpa dia memegang Quran, tanpa dia melihat Quran. Hari ini diakali pakai lidi, buka Quran pakai lidi. Atau dia pakai sarung tangan, buka. Dia bukan masalah sarung tangannya, dirinya yang dalam keadaan tidak suci. Maka tidak boleh dia memegang Quran, tidak boleh dia membaca Quran. Kalau hafalan silahkan, kalau hafalan tanpa melihat. Begitu juga kalau kita baca Quran ini di luar Ramadan, maka pahalanya dikalikan. Tetapi kalau dibaca di bulan Ramadan, amalan sunnah, pahalanya sama dengan wajib. Jadi pahala baca Quran kita di bulan Ramadan setara dengan pahala solat wajib. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian kita baca Quran, pahalanya di dalam bulan suci Ramadan setara dengan itu. Dan Quran ini akan berhenti nanti. Orang yang membaca Quran itu ketika dia berhenti juga membaca Quran. Jadi derajat kita di sorga itu tergantung bacaan Quran kita. Orang yang sekali khatam Quran seumur hidupnya tidak akan sama dengan orang yang setiap tahun khatam Quran. Tidak sama derajatnya. Orang yang khatam Quran setiap bulan tidak sama derajatnya dengan orang yang khatam Quran setiap pekan. Tidak akan sama. Maka jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kita menghapus dosa-dosa kita. Kehebatan kita hari ini adalah kita tidak merasa berbuat dosa, dan kalau sudah terbuat dosa kita anggap itu hal biasa. Ini kehebatan manusia di akhir zaman. Dia berbuat dosa tidak merasa. Kemudian kalaupun dia menganggap dosa itu bisa hilang dengan sendirinya. Ini keadaan kita hari ini. Maka kalau kita mau hitung dari atas sampai ke bawah dosa kita, ditulis kertas tidak muat. Tapi namanya manusia, dia tidak mau mengakui salahnya. Tidak mau mengakui salahnya. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan tinggal di surga dengan istrinya,
Kemudian Allah beri satu perintah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat satu pohon ini. Yang lain buatlah apa yang kamu mau. Tapi Nabi Adam tergoda, akhirnya mendekati pohon, bukan mendekat, bahkan memakan buahnya. Itu satu kesalahan. Dan satu kesalahan Nabi Adam itu dibayar dengan satu doa yang Allah abadikan dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya cuma segitu, tapi sujudnya 40 tahun. Doanya cuma sependek itu, tetapi lamanya 40 tahun. Coba bayangkan kita hari ini yang merasa bohong tuh biasa, gunjing tuh biasa. Alhamdulillah puasa panuh sebulan, alhamdulillah puasa full, tapi siangnya gunjing, sorenya bohong. Nampak dek kawan beli santan, masak rendang, enggak, masak kolak katanya. Begitu sampai di rumah ini masaknya rendang. Bohong yang seperti ini kita anggap biasa. Padahal kata Nabi, satu kali bohong itu malaikat menjauh sejauh 3 mil. Satu orang berbohong, kemudian malaikat menjauh darinya selama sejauh 3 mil. 1 mil itu 1,3 kilo. Berarti malaikat menjauh dari kita hampir 4 kilo. Satu kali bohong. Kenapa begitu? Karena busuknya bau bohong. Cuma tertutupi. Kenapa tertutupi? Orang tidak tahu kalau dia bohong. Maka Ramadan menghapuskan bau mulut orang yang berbohong. Maka kata Allah Ta'ala, bau mulut orang yang berbuka puasa di sisi Allah itu lebih wangi dibandingkan kasturi. Kasturi itu parfum yang paling wangi di zaman itu. Ya terserah mau ganti Chanel, mau ganti apa, terserah. Wangi dengan yang mana. Tapi bukan berarti kita tidak gosok gigi. Kenapa? Karena beranggapan bau mulut orang puasa. Nabi berpuasa, tapi Nabi gosok gigi juga. Gosok gigi Nabi dengan siwak, kayu akar pohon yang digigit sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Boleh pakai siwak, silakan. Boleh pakai pasta gigi, silahkan. Kapan mau pasta giginya? Sebelum sahur atau setelah sahur? Terserah. Kalau masih pagi, pakai pasta gigi silahkan. Tapi kalau sudah siang, tengah hari, jangan lagi pakai odol. Jadi kalau mau bersihkan gigi tanpa odol, membersihkan sisa makanan. Kalau sudah siang hari jangan, karena dia merusak. Maka bau mulut orang berpuasa itu khas, wanginya jelas. Karena tidak ada yang dimakan di perutnya dalam keadaan kosong, maka keluar aromanya khas. Tapi kalau tidak, orang yang puasa tapi gosok gigi juga tidak, itu baunya khas lagi, lebih khas lagi. Karena mohon maaf, kotoran yang melekat di gigi itu baunya lekat lama. Dan Nabi menjaga kebersihan itu. Puasa mau membersihkan mulut kita yang biasa bohong, yang biasa gunjing, yang biasa ghibah, yang biasa mengadu domba orang lain, yang biasa berkata sombong. Ambo maksud ambo ndak sombong. Ndak ada niat menyombongkan diri. Cuma iko di balinya di siko. Gitu. Cuma ke hargonya segiko. Ndak ada maksud sombong ndak. Kalimat itu sombong. Dia tidak bermaksud pamer, tapi dia pamer. Nah itu dia. Maka bulan suci Ramadan datang supaya menghapuskan dosa-dosa mulut itu. Kalau dosanya di mulut, itu bisa dihapuskan. Tapi kalau masuk ke hati lama masuk ke hatinya. Tidak bisa. Dengan puasa Ramadan saja tidak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Quran, kita usahakan membaca Quran itu di bulan Ramadan ini, usahakan khatam sekali. Imam Abu Hanifah, beliau berfatwa, Al-Quran ini ada hak yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu dikhatamkan selama 2 kali dalam setahun. 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun berapa? 4 lembar, 2 lembar, 4 halaman.
Jadi kalau kita buka Quran, ini namanya satu lembar, 2 halaman. Kalau ini 2 lembar, dia 4 halaman. Sehari cuma 2 lembar, maka dalam 1 tahun khatam 2 kali. Bisa enggak kira-kira? Yakin? Hah? Ikulah masuk Ramadan bulan ke-9, tinggal Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tinggal 3 bulan lagi. Yang belum khatam 2 kali, khatamkan 2 kali. Quran punya hak. Ini cuma 1 hari. Alasan kita bekerja tidak masuk akal. Tidak bisa 2 lembar ni 1 hari. Mustahil ini. Tapi kalau kita mau mengkhatamkan dalam 1 bulan, setiap kita solat, maka 2 lembar kita baca. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, sebelum maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar. Kalau dia 2 dikali 5 10 lembar, itu sama dengan 1 juz. Di 1 juz itu tidak banyak-banyak, cuma 10 lembar. Dibagi 5 waktu, berarti cuma 2 lembar setiap selesai solat wajib. Bisa tidak kira-kira sebulan selesai? Bisa, alhamdulillah. Karena kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, orang yang tidak mengkhatamkan Quran 2 kali dalam setahun akan diumbankan ke dalam neraka jahanam, walaupun dia haji, dia umroh. Jadi bahasanya bukan dilempar, diumbankan. Kalau dilempar itu masih ringan, tapi kalau diumbankan dalam bahasa Minang itu sudah dalam keadaan marah. Begitu marahnya. Lihat prosa-prosa lama, pujangga-pujangga Minang klasik, itu bahasanya seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, bisa enggak kira-kira 2 lembar ni setiap solat kita baca, Pak? Enggak terangah suara. Bisa enggak kira-kira? Bisa, Pak. Kalau alasan kerja, semua orang bekerja. Semua orang bekerja. Tapi kenapa bisa? Kenapa bisa? Saya motivasi anak di rumah, kalau bisa khatam 1 kali dalam Quran 0,5 gram emas. Sekali khatam. 2 kali khatam berarti 1 gram emas. Sekali khatam 0,5 gram. 0,5 gram lumayan, Pak. Barak ini? Amaknya 1 loh. Awak beda. Beda. Kalau 3 kali khatam bisa. Khatam 3 kali kasih emas 1. Bisa. Sekali khatam. 3 kali khatam dapat ameh. Sameh itu 2,5 gram. Boleh, tapi 3 kali khatam. Maka digember di Ramadan ini untuk apa? Dosa kita terlalu banyak. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, kalau hatimu bersih maka tidak akan lepas Quran dari tanganmu. Sayang sekali yang hari ini tidak lepas di tangan kita handphone kita. Tidak lepas-lepas, Pak. Heran, Pak. Sedang maraton dipaci juga HP itu. Sedang bawa tu macam HP juga, sedang bawa Honda macam HP juga. Tak lepas-lepas. Heran awak, apa lemnya tu? Bisa nempel kuat itu. Sayyidina Utsman itu biasa mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat solat witirnya. Witir berapa rakaat? Standar kita minimal 3. Witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Tetapi kita standar witir kita 3 rakaat. Bisa 2, 1, bisa langsung 3. Sayyidina Utsman bin Affan itu setiap 1 rakaat witir khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran. Pertanyaan kita, kenapa bisa? Karena dia biasakan. Orang yang hafal Quran itu 1 juz itu cuma 20 menit. 15 sampai 20 menit. Kalau dia cepat tambah kecepatan, 1 juz itu 10 menit. 1 juz 10 menit. Kalau 1 juz 10 menit kali 30, 300 menit bagi 60, 5 jam selesai.
Bisa, bisa. Dulu kita tidak percaya itu bagaimana bisa? Bukan kita tidak percaya, tapi bagaimana bisa? Muncul pertanyaan. Sayyidina Zubair bin Awam itu khatam Quran dalam 2 rakaat solat. Sayyidina Sa'id bin Zubair itu khatam Quran dalam 2 rakaat solat. Nabi pernah tidak khatam begitu? Nabi tidak pernah. Kenapa? Nabi selalu membaca Quran itu berulang-ulang. Sampai kepada ayat rahmat, Nabi berdoa dulu panjang. Sampai kepada ayat azab, Nabi berdoa dulu panjang. Makanya Nabi tidak pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Tapi Sayyidina Utsman khatam Quran. Maka Imam Syafi'i, beliau biasa membaca Quran itu di bulan puasa itu siang khatam sekali, malam khatam sekali. Berarti Imam Syafi'i tidak kerja. Beliau kerja, beliau punya majelis, beliau ngajar. Malam hari Imam Syafi'i itu khatam Quran sekali. Kemudian beliau mengimami solat tarawih di musolanya 20 rakaat. Kemudian setelah itu pindah ke masjidnya, tarawih lagi 20 rakaat. Kemudian setelah itu pindah ke rumah gurunya, Sayyidatuna Nafisah. Nafisah ini cucunya Sayyidina Hasan, tinggal di Mesir sampai hari ini nama kotanya Nafisah. Di rumah gurunya solat tarawih mengkhatamkan Quran. Jadi Imam Syafi'i dikira nggak ada kerjaan, nganggur. Enggak. Malam tuh tarawihnya 3 kali, 1 kalinya 20 rakaat. Masih bisa mengkhatamkan Quran 1 kali di malam hari. Dalam solat tarawihnya juga Imam Abu Hanifah 60 kali, 61 kali. Imam Malik 60 kali. Kenapa? Mereka bisa. Nah ternyata kita coba begitu bisa-bisa. Kami dulu bikin tarawih 1 juz, bisa, lewat, ganti, naik 2 juz, naik 3 juz, bisa. Sampai ada pesantren yang bikin tarawih itu 3 tempat. 1 5 juz, 1 10 juz, 1 30 juz. 1 malam dia tarawih dengan 20 rakaat, 30 juz, selesai. Bisa. Tapi kita yang tidak pernah membaca Quran akan lama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, kalau kayak gitu sampai subuh, Pak. Sampai subuh baru 1 halaman itu. Makanya biasakan kita hidup dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kalau kita mau dapat ampunan Allah Ta'ala, Quran. Kita berpacu bukan dengan manusia, kita berpacu dengan nafsu kita. Bisa tidak 1 bulan kita khatamkan Quran? Kalau bisa, berarti di luar Ramadan juga bisa. Guru-guru kami itu punya tradisi 1 pekan khatam Quran. Jadi sebulan khatam 4 kali. Ada orang yang bisa lebih dari itu, ada. Tapi kita usahakan. Kalau saya pribadi khatam Quran Ramadan itu niat banyak. Untuk guru, untuk orang tua, untuk mertua, untuk saudara, untuk anak, untuk istri. Sebanyak niat, sebanyak itu khatamkan Qurannya. Habis-habisan kita. Kita kerja, ya, saya punya murid yang kerja juga. Dia bisa khatam Quran Ramadan itu 3 kali. 3 kali. 1 tentara. 1 lagi kerja di perkapalan. 1 lagi kerja di minyak lepas pantai. Bisa khatam Quran 3 kali Ramadan, bisa. Yang tidak bisa dia Jumat, karena di lepas pantai tidak bisa Jumat. 2 kali, 3 kali Jumat mereka tidak bisa. Nanti ketika mereka ke daratan baru mereka Jumat. Tapi khatam Quran Ramadan bisa. Salah satu murid saya itu sepupu, kerja di kapal pesiar, bisa khatam Quran, bisa. Nah, waktunya kita luangkan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita mau Quran, sibukkan diri kita dengan Quran. Sesungguhnya besi bisa berkarat, hati manusia juga bisa berkarat. Besi akan hilang karatnya ketika kita kasih obat kimianya. Hati juga hilang karatnya ketika kita rajinkan dengan Quran. Hilang, Pak. Bapak Ibu, dosa kita habis dengan kita baca Quran ini.
Kalau kita bisa standar 2 kali khatam dalam setahun, insya Allah derajat kita di surga sampai akhir ayat yang kita baca. Kemudian terakhir, inti kita mau dapat ampunan Allah Ta'ala di bulan maghfirah, ada ayat di dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mengkhususkan dirinya meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Sahur ini Bapak dan Ibu terjadi setiap hari, bukan di bulan puasa, bukan ketika puasa sunnah saja. Yang namanya sahur itu adalah waktu sebelum datangnya fajar shadiq. Itu namanya waktu sahur. Maka di waktu sahur itu Allah menjamin bagi orang yang meluangkan waktunya khusus dengan Allah, untuk apa dia? Untuk selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah keluarkan dia dari seluruh kesulitan hidupnya. Allah tidak menyebutkan angkanya berapa, tetapi Nabi kalau sekali duduk istighfarnya 70 kali, atau sekali duduk istighfar Nabi itu 100 kali. Pilih. Kita mau istighfar banyak-banyak silakan. Kalau mau coba hitung istighfar itu sebanyak jumlah Nabi dan Rasul, 124.000. Hitung pakai tali, hitung. Astagfirullah, 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 sampai 124.000 kali, tandai 1. Dia berapa kali? 7 kali. 124.000 kali 7. Kalau kita punya hajat besar, di situ Allah selesaikan hajat kita. Walaupun kita berwudu, tidak berwudu, berdiri, tidur di atas kendaraan, bebas pokoknya. Astagfirullah, paling ringan. Astagfirullah. Mau panjangkan silakan. Mau ganti dengan doanya Nabi Yunus boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar silakan. Mana yang kita bisa? Kita mau ambil waktu karena sahur Ramadan rata-rata orang sudah bangun. Selesai kita sahur menjelang azan subuh berkumandang 10 menit, tolong ambil wudu, duduk di atas sajadah kita, istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau kita baca tidak sampai 100 kali air mata menetes, Pak. Wudu di atas sajadah sendiri kita, tinggalkan suami, tinggalkan anak, nanti bereskan, meja makan nanti bereskan. Kita mau ambil waktu 10 menit dari imsak itu menjelang azan subuh. 10 menit dari imsak ke azan subuh, dari 5:02 sampai 5:12, atau dari 5 lewat yang tambah 7 menit, 5:07 sampai 5:17. 10 menit kita gunakan waktu untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sekeras-kerasnya hati luluh. Orang yang tidak bisa menangis kalau dia ambil wudu, duduk di atas sajadah istighfar kepada Allah, hatinya akan luluh. Cuma masalahnya kita mau membuat atau tidak. Berapapun banyaknya dosa, Allah ampuni. Duduk kita di waktu sahur itu. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Luar biasa. Kalau pengalaman banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kesusahan hidup ketika dia memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada 2 yang diperbanyak. Satu syahadat, yang kedua istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu perbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Mau dilanjutkan, nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwafa fa'fu anna ya karim. Setiap kita selesai sholat tarawih 2 rakaat baca ini. Di antara jeda kita baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalimatnya pendek, bisa menggugah perasaan kita. Yang tinggal apa lagi? Ego kita. Nih, bakal menangi-nangi ba'ala kok. Ndak awak nangi-nangi kok dah. Nah, tinggal ego lagi. Kita berperang dengan ego kita. Mau menang ego kita atau kita mau mendapatkan ampunan Allah Ta'ala.
Mau menang ego kita atau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ampunan Allah di bulan Ramadan ini terhadap Quran yang dibaca, kemudian terhadap istighfar yang kita baca. Baca Quran, perbanyak istighfar kita. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran atau yang mengajarkan Quran. Kita baca Quran, kumpul anak kita, istri kita, suami kita. Dalam satu waktu tidak bisa kita duduk bersama untuk menyimak bacaan Quran ini. Sore masih bekerja, malam pulang kita tarawih, ambil waktu kita di rumah 15 menit duduk dengan keluarga kita, satu orang membaca, yang lain menyimak bacaannya. Karena orang yang membaca Quran dengan orang yang mendengarkan bacaan Quran pahalanya sama. Kan perkara yang mustahil, kita tidak ada waktu duduk di rumah dengan keluarga kita untuk mendengarkan bacaan Quran. Tidak mungkin. Dengan orang tua bisa, dengan orang mertua kita bisa, dengan anak, suami, istri bisa. Maka merugilah orang yang ketika datang Ramadan tidak ada waktunya untuk duduk bersama membaca Quran, mendengarkan Quran. Kalau di bulan Ramadan ini tidak bisa, maka di luar Ramadan wallahu alam. Lebih tidak mungkin lagi. Karena orang yang datang Ramadan dia berusaha membuat dirinya semangat. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ambillah waktu 15 menit dalam satu hari, duduk kita dengan keluarga kita, satu yang membaca, yang lain nyimak, besok gantian. Sehingga kita bisa membetulkan bacaan Quran. Antara izhar dengan ikhfa kita tidak ragu lagi. Saya ketika ada tes untuk guru ngaji, diberikan tes, apa hukumnya mim mati bertemu ba. Yang dites ini guru ngaji, bukan peserta, tapi guru ngaji yang biasa ngajar TPA. Sekota Padang itu beberapa kecamatan diuji. Saya datang waktu itu nanya, tapi bukan nanya ke peserta, lewat guru saya yang jadi tim penguji. Kajian Ustaz, coba tanyuan mim mati bertemu ba aja weknya kira-kira. Spontan jawabnya, nun mim mati bertemu ba, iklop katanya. Kata Ustaz ni, dah ngabana dulu. Bukan nun mati, mim mati. Oh, bingung dia. Mim mati. Dah ada mim mati Ustaz. Nun mati katanya. Nun mati bertemu ba iklab, iya tu nun mati. Ini mim mati. Tak, tapi orang suawak tak ada mim mati itu. Ada. Mim mati bertemu dengan ba. Hukum membacanya seperti izhar safawi. Ada mim mati bertemu mim idgham, mim mati bertemu ba. Kenapa kita tahu? Karena kita belajar. Kenapa kita ragu? Kita lama tidak belajar. Jadi kalau kita ulang lagi ketemu dia. Ada beberapa tempat itu yang kalau tidak terbiasa membacanya lucu. Ada di ayat itu tulisan di Qurannya a jamiyun. Tapi kalau dia tidak biasa baca, dibacanya a. Cara membacanya a. Satu dimatikan. Di mana kita tahu? Karena ada guru yang mengajarkan. Kalau tidak dibacanya a jamiyun. Kenapa Quran itu mesti disimak? Karena ketika kita membaca bisa terjadi kesalahan. Orang yang mendengar dia fokus, walaupun nanti ketika dia membaca dia juga salah. Tapi karena dia menyimak dia fokus. Nah, pahalanya sama. Orang yang membaca dengan orang yang menyimak sama. Quran kita berikan waktu 15 menit dalam satu hari Ramadan. Kemudian 10 menit habiskan waktu kita dari imsak sampai menjelang azan subuh. Cuma 10 menit. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa nangis, berarti hati kita sangat gersang. Gersang itu seperti tanah yang tidak punya air. Sampai kapan? Sampai dia dibaca terus, baca terus. Sampai orang membaca istighfar itu
belum selesai istighfarnya, baru dia baca astaghfirullah, maka air matanya sudah menetes. Dan bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah tidak ada nikmat yang paling nikmat di dunia ini ketika kita mengakui dosa kita dan air mata kita menetes. Itu nikmat yang paling nikmat. Maka bersedihlah kita ketika kita mengakui dosa tapi belum bisa keluar air mata. Bagaimana caranya? Ulang lagi terus lazimkan istighfar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Usahakan minimal khatam sekali di rumah kita. Siapa saja 1 kali khatam kita usahakan. Tarawih jangan ditinggalkan. Kemudian infak kita perbanyak, walaupun 1.000-2.000 rupiah. Kemudian usahakan ada memberi makan orang berbuka dan ada memberi makan orang makan sahur. Sekali saja. Kata Nabi, walaupun dengan sesisip susu. Sesisip susu itu maksudnya 1 gelas yang susu itu tinggal 1/4. Itu namanya sesisip. 1 gelas, sisa 1/4 lagi. Kita kasih orang untuk berbuka, itu cukup. Atau kurma, kita belah 2 kurma, dikeluarkan bijinya, sebelah untuk kita berbuka, sebelah untuk orang berbuka. Minimal itu. Dalam 1 bulan minimal ada. Kemudian makan sahur juga begitu. Ada kita memberi sedekah untuk orang yang makan sahur. Kenapa? Karena pahalanya apa yang dia dapat, kita dapatkan juga. Ternyata orang yang kita beri ini, dia rajin baca Quran, kita dapat juga pahalanya. Tapi yang baca Quran tetap. Tidak bisa awak bagi sedekah orang saya untuk supaya banyak pahala Quran awak. Tidak, yang baca Quran tetap. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.